Lihat deh, semua orang nyalahin FAM soal ini, padahal yang ngumumin batch pertama pemain itu orang lain. Gue agak benci sama orang itu, karena muter-muterin narasi seolah ada sabotase dari Indonesia dan Vietnam, padahal faktanya FAM sendiri yang udah ngaku kalau mereka bikin kesalahan administrasi. Dasar kepala batu. Acara amatiran kacau banget. Bahkan bikin dokumen palsu aja nggak becus. Terus bohong demi masukin pemain asing ke tim sepak bola Malaysia. Tapi, karena ini idenya Pangeran Johor, ya nggak bisa protes keras juga. Bodoh semuanya. Banyak banget orang Malaysia yang suka olahraga ini, tapi kenapa masih harus impor pemain? Gua masih nggak ngerti. Emang pemain lokal kita sebegitu jeleknya? Padahal olahraga ini dimainkan di seluruh negeri. Soalnya, seleksi pemain itu kotor bahkan dari level akar rumput. Pemain MSSM aja kalau mau masuk seleksi harus pakai kabel alias backing. Pas seleksi malah muncul, oh ini anak anggota parlemen, ini anak VIP, ini anak CEO. Kebayang nggak kalau udah level seleksi yang lebih tinggi? Korupsi. Dari SD aja, murid-murid udah dididik dengan sistem pemilihan berdasarkan kredibilitas dan background orang tua. Lama-kelamaan, yang datang dari keluarga biasa atau susah cuma bisa main di klub kampung, taman, atau dun, yang ujung-ujungnya nggak bakal kemana-mana juga. Pertanyaan yang sama bisa ditanya ke China dan India. Dua-duanya punya populasi lebih dari 1 miliar, tapi gak bisa juara Piala Asia. Apalagi ikut bersaing di Piala Dunia. Intinya, masalahnya bukan soal jumlah penduduk. Ada rangkuman singkat nggak soal apa yang terjadi? Gua bukan orang Malaysia, cuma orang asing yang penasaran tinggal di Malaysia. Timnas Malaysia daftarin 7 pemain asing yang katanya punya asal-usul Malaysia waktu kualifikasi Piala Asia lawan Vietnam. Ada yang lapor ke FIFA soal 7 pemain ini. FIFA akhirnya ngedenda FAM Malaysia dan juga 7 pemain itu. Mereka kena ban dari semua aktivitas sepak bola, baik level klub maupun timnas, selama setahun. Itu kasus sebenarnya. Tapi yang bikin emosi, daripada nunjukin bukti asal-usul pemain ke publik, FAM malah minta fans bola buat bersatu dukung mereka. Terus ada tokoh besar sepak bola Malaysia yang nuduh pihak luar negeri lagi coba sabotase timnas. Padahal, belakangan orang dalam FAM sendiri ngaku kalau ada kesalahan waktu ngasih dokumen ke FIFA. Bisa aja beresin masalah ini dengan cepat kalau mereka kasih tahu gimana caranya seorang bernama Facundo Thomas Garces bisa nyambung ke Malaysia. Apakah neneknya orang Malaysia? Dia lahir di mana? Gimana ceritanya bisa nikah sama orang Argentina? Jujur aja, skandal kayak gini udah pernah dipakai buat senjata sebelumnya. Jadi dia cuma kayak main peran jadi devil's advocate aja. Tahun 2018, Chile dan Peru ngelaporin Bolivia ke FIFA karena mainin 4 pemain yang gak sah di pertandingan lawan mereka. Tapi malah kena balik ke Chile, soalnya poin mereka dibatalkan dan justru Peru yang diuntungkan naik peringkat di atas Chile. Tahun 2022, Chile bikin laporan lagi ke FIFA. Kali ini lawan Ekuador. Katanya mereka mainin pemain ilegal namanya Byron Castillo. Castillo ini sebenarnya warga negara Ekuador, tapi dari dulu udah jadi bahan perdebatan. Katanya dia sebenarnya lahir di Kolombia. Terus dokumen kelahirannya di Ekuador dipalsukan biar bisa cepat masuk ke sistem akademi muda mereka. Bahkan ada rekaman suara yang katanya dia ngaku soal itu. Dengan kasus-kasus kayak gini, nggak heran kalau kali ini FIFA benar-benar turun tangan buat investigasi. Nah bro, coba kita baca balik komentar satu ini. Gue agak benci sama orang itu, karena muter-muterin narasi seolah ada sabotase dari Indonesia dan Vietnam, padahal faktanya FAM sendiri yang udah ngaku kalau mereka bikin kesalahan administrasi. Dasar kepala batu. Ternyata sebagian orang Malaysia juga ada yang muak lihat petinggi mereka yang bukannya introspeksi, malah nyalain Indonesia dan Vietnam kan? Kalau gitu kesannya jadi gak profesional dan seorang cuci tangan. Gimana pendapat kalian bro? Tulis di kolom komentar.